ini adalah strategi utamanya. Merdeka belajar, yaitu memerdekakan anak untuk belajar apapun yang mereka senangi, mereka sukai, mereka punya visi, mereka passion, tapi mereka akan menjadi yang terbaik di bidang yang mereka pilih. Saya nggak akan memperdalam ini lagi, ini adalah filosofi transformasi arah perubahan sistem pendidikan di Indonesia ya. Dengan kategori ekosistem, guru, pedagogi, kurikulum, sistem penilaian, ini monggo bisa dibaca. Tapi karena saya sudah sering mempresentasikan ini, mungkin saya tidak akan dalam ke sini lagi. Intinya belajar itu jangan sampai sebuah kewajiban, tapi menjadi pengalaman yang menyenangkan. Jadi kalau sampai anak berangkat sekolah itu sedih, pulang senang, nah itu ciri-ciri pendidikan yang tidak akan berhasil. Harusnya berangkat sekolah itu senang, pulang sekolah itu sedih. Sedih karena berpisah dengan sesuatu yang menyenangkan, menggairahkan. Kemudian guru juga harus berubah, mindset guru berubah, yang tadinya hanya penyampaian informasi, lebih pada memampukan anak untuk berkembang secara mandiri, mengisi dirinya sepanjang hayat dengan hal yang baik sesuai dengan passion dan visinya. Mungkin ini tidak akan saya perpanjang. Kemudian Merdeka Belajar, berbagai episode, dan kita akan terus merilis episode-episode berikutnya untuk Merdeka Belajar. Ini adalah gambaran, Ibu dan Bapak, ini gambaran bahwa Kementerian Pendidikan Ristek ini, Kebudayaan dan Ristek ini terus berinovasi. Ada mungkin sesuatu yang sudah dilakukan, tetapi kita bikin satu inovasi, kita bikin terobosan, kita rilis. Ada program-program yang memang real baru juga ada. Nah, ini adalah gambaran. Kita terus berinovasi, melakukan perubahan, melakukan terobosan gitu. Mas Menteri tidak akan stop making change ya. Mas Menteri never stop doing change atau doing innovation atau making innovation. Jadi Mas Menteri kemungkinan feeling saya akan puluhan nanti. Mungkin bisa hampir lebih dari 30-40 kelak ini nanti ya Mas Menteri kalau terus berinovasi. Masih banyak ini tabungan-tabungan ide-ide program kerja atau inovasi yang mungkin belum dirilis sebagai episode Merdeka Belajar. Kemudian untuk vokasi, mari saya akan fokuskan ini. Untuk kurikulum itu ada kurikulum disusun bersama, tetapi kurikulumnya ya disiapin dulu. Kemudian project based learning. Ini link and match 8+I. Sekali lagi saya juga tidak akan menyampaikan lebih detail karena sudah sering disampaikan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, untuk pengembangan kurikulum, ini ada benang merah pengembangan kurikulum. Saya yakin nanti presenter berikutnya, Mas Nino kalau mungkin berkenan keluar dari arena G20 atau mungkin nanti ada yang mewakili untuk menjelaskan lebih detail mengenai kurikulum. Jadi kurikulum ini, kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka ini melanjutkan arah pengembangan kurikulum berikutnya. Jangan berpikir, oh ini menteri baru ganti kebijakan, oh ini menteri baru ganti kurikulum. Tidak juga. Kurikulum yang sebelumnya sudah kurikulum lama, 2013 sudah hampir 10 tahun ya. Dan kami juga mendengar dari 90% lebih kepala SMK itu mengeluhkan kurikulum yang terlalu kaku, kurikulum yang tidak bisa. Pak Wikan, kalau Pak Wikan itu menantang kami link and match, kami butuh kurikulum yang enggak kaku gitu. Jadi sudah berkali-kali kami mendengarkan itu dan akhirnya kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka ini kita susun bersama dengan ratusan praktisi industri, ratusan expert industri. Jadi kami bikin kurikulum ini enggak bikin sendiri. Kami mengajak industri, kami melakukan apa yang nomor satu ini, kurikulum disusun bersama. Ya. Tapi yang kita susun ini adalah struktur kurikulumnya. Nanti kurikulum yang lebih detail, terserah guru-guru yang akan lebih tahu apa yang harus diisi. Karena kurikulum baru ini adalah kurikulum yang memerdekakan, kurikulum yang menyederhanakan, tidak terlalu banyak materi, tapi lebih fokus, lebih. Nah ini orientasinya itu holistik ya. Orientasi itu holistik, jadi dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis, non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional, spiritual, soft skills, karakter, leadership, semuanya ini holistik. Jadi nggak cuma hard skills, nggak cuma diajari nukang. Di kurikulum ini tujuannya holistik. Ini melanjutkan sebenarnya arah pengembangan kurikulum sebelumnya. Di kurikulum 2013, tujuannya kan menciptakan SDM yang kompeten, unggul, terampil, berdaya saing, ya kita lanjutkan. Tapi caranya agak kita modifikasi dengan project based learning.
Kemudian yang nomor 2, saya lanjut dulu, berbasis kompetensi ya, bukan konten yang mengunci, bukan konten yang kaku, bukan mengejar sekedar apa ya, ketuntasan materi terus habis itu merasa sudah selesai gitu. Jadi memang ini merancang apa ya, kita merancang anak-anak itu harus kompetensi. Jadi bukan sekedar konten materi tertentu yang ditarget, tetapi kompetensi real yang link and match dengan dunia kerja nggak terjadi. Yang ketiga, kontekstualisasi dan personalisasi. Konteks, ada konteksnya dan berbasis siswa. Karena siswa itu kan tidak sama, jadi memang personalisasi. Jadi kurikulum itu dirancang sesuai konteks, budaya lokal, misi sekolah, lingkungan lokal, kondisi industri, atau di area di tempat SMK itu berada, atau mungkin ada rencana strategik Pemda untuk mengembangkan kawasan industri, kawasan pariwisata, atau mungkin kawasan ekonomi khusus, atau mungkin ada kebijakan target strategik di lokal. Jadi ini sesuai konteks dan tentunya sesuai dengan passion, itu kebutuhan murid ya, kebutuhan murid paling bawah itu sesuai passion serta sesuai dengan karakter siswa. Jadi kita nggak bisa maksa anak itu harus bisa semua, tapi ternyata nanggung semuanya. Nah, artinya kurikulum prototipe itu mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa, serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Nah, kurikulum prototipe ini memiliki beberapa karakteristik utama ya, kurikulum Merdeka ini, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Ya, ini yang kita dorong dengan ini kebetulan mungkin saya lompat ke sini dulu ya. Yang benar-benar kita sangat dorong, kebetulan kita sudah merilis, saya sudah merilis video di YouTube ya. Jadi ini project based learning, bukan project-projectan based learning. Kemudian video yang ini bedah kurikulum baru. Mohon ini bisa dilihat betul bagaimana mengartikan project based learning, pengembangan soft skills dan karakter. Ini ada karakter pembelajaran Pancasila, iman takwa, akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan, kemandirian, nalar kritis dan kreativitas. Tapi project based learning seperti apa gitu. Jangan cuman gurunya nyari project, anaknya disuruh mengerjakan. Nah, itu jadi anaknya jadi pekerja nanti. Nah, di dalam video ini memang saya bikinkan contoh untuk bidang teknik mesin atau teknik manufaktur, tapi bisa berkolaborasi dengan bidang-bidang yang lain seperti teknik elektro, teknik elektronika, DKV, serta bergabung dengan marketing, jurusan-jurusan yang sifatnya ekonomik. Jadi mengartikan ini itu sudah saya berikan contohnya di video YouTube, mengartikan project based learning. Fokus pada materi yang esensial, sehingga ada waktu yang cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi, numerasi. 1 dan 2, sekali lagi di video ini, ya, di video ini sudah ada contohnya. Fokus pada sesuai esensial. Kalau ini kan semuanya mau dicapai semua di dalam video atau mungkin di sini. Nah, ini sebagai contoh ya. Kita mau target semuanya tinggi, semua kayak gini, materi A, B, C, ini mengikir, membubut, mengelas, produk desain, CNC, CAM, pengecoran logam, 3D printing, CAD, kontrol otomasi, pneumatik hidrolik, dan lain-lain, itu semuanya mau ditarget tinggi. Hasilnya malah ya nggak tinggi-tinggi juga, dan ketika kerja yang dipakai cuma beberapa aja, 1 mungkin yang dipakai, yang lain kan jadi nggak terlalu. Nah, jadi kami contohkan fokus pada yang esensial, jadi sesuai dengan passion anak. Kalau anak passion itu lebih ke arah pengen jadi marketing ya, ini pengen jadi marketing. Tapi dia bisa juga punya kemampuan pemesinan ya, itu dia fokus di production manager sebagai manajer produksi karena dia mampu untuk mengoperasikan mesin CNC, tapi dia arahnya lebih sebagai manajer. Nah, ini yang kita artikan di dalam pemaknaan 1 dan 2 ya, project based learning serta fokus pada materi esensial. Kemudian guru ya, itu fleksibel bagi guru untuk pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid, yaitu teach at the right level, serta melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Sekali lagi, ini saya contohkan di video ya, ini sudah ada di video. Jadi ini adalah konsep pembelajaran project based learning.
mata kuliah ini ada guru atau dosennya ada 8 mata kuliah itu biasanya ada sekat-sekatnya. Jadi mereka bikin PR sendiri, bikin proyek sendiri, mengajar ya sendiri, tidak ada kolaborasi dengan guru yang lain. Nah, ini konsepnya adalah sekat ini kita buka, guru-guru kemudian berkolaborasi, kemudian kelas itu dirancang sebagai sebuah kelas yang komprehensif, holistik, kemudian dilengkapi dengan fungsi-fungsi yang tidak hanya teknis, ada manajemen, marketing, product design, dan finance, sebagainya, dan akhirnya ini jadi kelas ya. Jadi guru-guru itu ada di sini dan kadang bisa masuk di sini. Dan ini adalah sebuah teaching factory atau teaching industry atau project based learning yang benar-benar melayani konsumen, mendapatkan produk dari konsumen. Dan kita hadirkan praktisi industri untuk ikut mengajar, untuk menjadikan pengajar untuk project based learning. Karena praktisi industri ya, ini ada praktisi industri juga ikut jadi guru ya. Nah, sehingga memaknai ini fleksibilitas ini fleksibelnya sangat super fleksibel. Misalnya guru merasa guru produk desain merasa anak-anak ini kok produk desainnya kok sering mengecewakan konsumen kok sering kecewa dengan kualitas produk desain industri ini atau teaching factory ini. Ayo tarik masuk kelas di sini. Guru itu punya fleksibilitas jadwal. Kalau guru ini tidak keliling-keliling di sini, guru-guru itu narik ke kelas untuk diajarkan, atau mungkin guru narik semua ke sini. Ini kan produk desain. Semua tarik ke sini untuk belajar yang praktek, panggilkan praktisi industri agar kualitas produk desain anak-anak itu memang memuaskan konsumen. Nah, ini pengalaman ditolak konsumen, dimarahin konsumen, kemudian berhasil meyakinkan konsumen, berhasil bikin produk, tapi produknya ditolak konsumen lagi, itu adalah yang holistik tadi itu. Nah, ini holistik. Jadi tidak hanya kecakapan akademis, tapi non akademis, menghadapi penolakan konsumen, menghadapi konsumen kecewa. Kalau telat itu didenda, telat dari kontrak ya, deadline dari kontrak itu didenda. Kemudian juga bagaimana mengontrol kompetensi sosial, emosional, dan terutama ini spiritual. Ini arena seperti ini tuh sangat memungkinkan sehingga wujudnya seperti ini, Bu dan Bapak. Ini contohnya di Polman ya, ini Mas Alam salah ngambil contoh ya, harusnya enggak. Ini kan contohnya ini saya juga contohkan di perguruan tinggi vokasi. Di perguruan tinggi vokasi juga kita contohkan seperti ini. Jadi sehari-hari itu ya kayak gini nih. Kuliah itu ya menerima proyek. Nah, tetapi ada tetapinya. Mungkin saya akan coba turun ke sini ya. Gini. Ini adalah ide dan konsep perbaikan kurikulum SMK. Mapel teori akademik kayak matematika, bahasa Indonesia itu konteksnya dirubah menjadi vokasional. Oke. Kemudian ada project based learning, itu mapel baru. Dulunya tidak ada mapel project based learning ide kreatif dan kewirausahaan selama 3 semester, dulunya belum ada. Kemudian kita wajibkan magang atau prakrin minimal 1 semester, boleh lebih. Kemudian ada 2-3 mapel pilihan selama 3 semester. Misalnya anak teknik mesin pengen belajar digital marketing, anak elektronika pengen belajar, anak fashion pengen belajar teknologi multimedia, atau mungkin anak-anak SMK yang pengen kerja ke Jepang, nah itu ada mengambil mata pelajaran bahasa asing dan sebagainya. Selama 3 semester. Kemudian ada mapel baru yaitu teknik informatika, bukan pemrograman ya. Ini informatika itu lebih pada logika dan bagaimana memanfaatkan teknologi digital, e-commerce, medsos, mau jurusan apapun, jurusan fashion, teknik, ekonomi, semuanya harus punya kemampuan logik yang baik. Ya, karena literasi, numerasi, critical thinking, kreativitas itu sangat penting, serta digital teknologi, diajarin jualan di platform online, diajari bagaimana membuat personal branding dengan medsos, sosial media, kemudian diajarkan beberapa kemampuan mendasar ya untuk membuat konten yang positif, dan juga bagaimana memaknai hoax dan sebagainya. Nah, ini ada mata pelajaran yang baru.
Kemudian ada co-curricular wajib, ya ini adalah P5BK, ini maksudnya ini P5BK, P5BK. Kemudian, nah untuk mata pelajaran kejuruan itu menggunakan yang ini tadi. Nah ini penggabungan antara mapel kejuruan dengan mapel project based learning itu wujudnya kayak gini nih. Nah, kami mencoba mensimulasikan ya, misalnya ini project based learning ya, project based learning. Bagaimana kita mensimulasikan dalam prakteknya? SMK itu kan 6 semester. Ada juga yang 8 semester, nanti ada juga 8 semester. Tapi saya benar-benar sangat strong kita pakai konsep yang 6 semester. Meskipun yang 8 semester yang sudah terlanjur SMK 4 tahun itu ya silahkanlah, kita juga punya format yang 4 tahun. Tapi saya lebih suka, lebih prefer kita sebaiknya fokus ke yang 3 tahun. Nah untuk yang 3 tahun itu kan 6 semester ya. 6 semester itu saya membuat formasi seperti ini. 2-3-1. 2-3-1. 2-3-1 itu maksudnya bagaimana? 2 semester awal itu diajarkan semuanya. A, B, C, D, E, sampai G, H, I, semua diajarkan. Ini di semester 1. Dan 2, maaf. Jadi 2 semester awal itu untuk menghabiskan materi dasar pengantar teknis semuanya diajarkan, plus literasi numerasi, serta kreativitas, serta tumbuhkan passion. Anak itu dikirim ke industri selama ya mungkin 1 minggu, bukan magang, tapi untuk melihat. Jadi setelah diajarkan ngikirnya jangan diajarin selama 90 jam, kelamaan. Cukup 3 jam saja di semester 1, biar ngerasain ngikir kayak apa. Ngikir diajarin sampai 90 jam, ya itu menurut saya ya lucu, sangat lucu ya. Pola-pola yang lama itu ujuk-ujuk langsung disuruh nukang, belajar jadi tukang, nggak punya kecintaan, nggak punya gairah, nggak punya visi. Jadi di semester 1 dan 2 itu tetap diajarin ngikir, ngelas, bubut, CAT, pengecoran logam, 3D printing, semua, tapi cukup 5 sampai 15 jam. Ya mungkin maksimal ada beberapa yang 20 jam lah. Ada yang 20 jam, ada 15 jam saja, ada yang 10 jam, tergantung ya. Ini di semester 1 dan 2. Itu 2 formasi awal. Kemudian 3, kan habis 2 kan 3 tadi. Nah 3 semester itu wujudnya kayak gini. Ini 3 semester berikutnya itu wujudnya kayak gini. Kemudian yang satu itu ya magang. Nah ini. Kan magang minimal 1 semester tuh. Ya kan? Nah ini maksud saya. Kalau dulu semester 1 itu diawali langsung dengan materi hard skills, tanpa penguatan soft skills dan passion yang mencukupi sebagai fondasi. Semester 1 itu diawali dengan penguatan fondasi, literasi, numerasi, kreativitas, soft skill, leadership, karakter, termasuk PBL. Nah ini yang apa namanya, semester 1 dan 2 itu dihabiskan untuk formasi awal, diajarkan semuanya. Nah semester 3, 4, 5 ini yang di atas ini anak akan fokus. Kalau dia mau jadi direktur dengan materi penguatan CNC, maka dia fokus di sini aja. Kalau dia mau fokus di product design, maka dia akan ngambil ini CAD, CAM sama mungkin marketing ini ya. Ini lebih fokus, lebih kuat. Yang lainnya nggak usah tinggi-tinggi gitu. Kalau kita kan tadinya pengennya semua tinggi semua ini. Cuma tinggi semua jadinya nggak maksimal. Mendingan ya ini aja. Bahkan guru matematika, guru bahasa Indonesia, guru agama bisa berkolaborasi pada TEVA ini. Ini contohnya, ini guru agama. Guru agama juga bisa masuk ke dalam sini untuk melihat bagaimana akhlak, bagaimana integritas, kejujuran anak-anak atau komitmen anak-anak untuk mengerjakan tugas, kewajibannya, menghormati teman pekerjaannya atau teman-temannya, menghormati konsumen, bertindak tanduk sopan yang baik. Guru agama itu bisa, guru bahasa Indonesia ini contohnya. Nah ini guru bahasa Indonesia itu juga nanti bisa duduk mengamati anak-anak ini presentasi, bagaimana menggunakan bahasa Indonesia untuk presentasi di depan customer. Nah, ini ada konsumen datang ini. Jadi
Sekali lagi, mengartikan ini misalnya, mapel-mapel teori terlalu bersifat akademik, sekarang digeser mapel-mapel teori kontennya diarahkan menjadi vokasional. Itu ada wujudnya gitu. Kalau dijelaskan cuma kalimat-kalimat gini itu mungkin ya ada beberapa kepala SMK bisa mengartikannya, tapi ada juga yang masih menunggu apa contohnya. Nah ini ada contohnya. Jadi mapel-mapel teori atau mapel-mapel normatif itu tetap divokasionalkan. Bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia yang mampu untuk meyakinkan dan melayani konsumen. Kalau nggak mampu tarik ke kelas, diajarin bahasa Indonesia lagi. Gitu. Nah ini bagaimana mengartikan transformasi kurikulum lama menjadi kurikulum baru. Dulu belum ada PBL, sekarang project based learning sangat dominan. Dulu belum ada magang, sekarang magang minimal 1 semester. Nah artinya kalau magang 1 semester, itu formasinya 2-3-1. Tapi kalau magangnya itu 2 semester misalnya yang di kemaritiman, nah itu bisa 2-2-2 bisa aja. Tapi bisa 2-2-2, bisa 2-3-1, atau mungkin 2-1-3, ya monggo-monggo aja. Karena gini, kenapa kok bisa 2-1-3? 2-2-2 kok semuanya enggak 2-3-1 seperti ini. Ini kan 2-3-1 ya. Ya. Karena ini kalau kita masuk ke program keahlian termasuk konsentrasi keahlian, tidak seluruh program keahlian, tidak semua konsentrasi keahlian itu bisa dibeginikan. Misalnya kemaritiman. Kemaritiman itu ya akan mencetak calon pelaut. Nah, kalau calon pelaut ya sebisa mungkin selama mungkin prakteknya di kapal. Perform sebagai awak kapal atau mungkin kapten kapal atau apapun itu ya. Jadi ada juga misalnya prodi atau konsentrasi keahlian atau bidang keahlian ini misalnya. Ini tadi kemaritiman ya, ini kan kemaritiman. Misalnya perhotelan ini, pariwisata, ada perhotelan. Perhotelan itu mungkin ya tidak serta-merta terus bisa bikin produk gitu. Seperti ini kan ini bikin produk ini. Produknya itu kan ini produknya sampai seperti ini produknya. Ini dijual di konsumen atau dijual di pasar online. Ini bisa mengenerate income di sebuah kampus kecil ya di kaki Gunung Merbabu di Salatiga, namanya Akademi Teknik Wacana Manunggal, Prodi Teknik Mesin. Itu Ibu dan Bapak. Ini fotonya yang saya foto itu di sana, di Salatiga. Jadi kalau mau melihat contohnya, silahkan ke Salatiga. Silakan ke Salatiga. Anak-anak di sana itu kuliah sehari-hari ya ini sudah nggak terlalu kelas-kelas lagi. Dan setiap bulan omsetnya itu bisa mencapai 800 juta hingga 1,1 miliar omset jual produk-produk ini, menjual ke konsumen yang pesan atau dijual ke Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. 1 miliar per bulan, dan guru-guru itu ya udah nggak terlalu cawe-cawe. Guru-guru mengamati, kemudian membimbing. Tidak seluruhnya teaching, tapi bisa menjadi mentor, bisa menjadi coach. Ini nomor 2 ini. Guru atau dosen itu besok lagi kalau ke SMK dicek dulu ya. Ini contohnya perguruan tinggi alamnya. Nah guru-guru itu bisa kadang menjadi coach, mentor, atau kadang menjadi teacher, tarik ke kelas itu sebagai teacher, teaching, atau menjadi coach, mentor, atau supervisor, atau fasilitator diskusi misalnya. Omset di sana itu 1 miliar per bulan. Anak-anak itu nggak bayar SPP, ini nggak bayar UKT sama sekali. Bahkan anak-anak ini per bulan mendapatkan minimal ya pendapatan itu 1 kali UMR per bulan minimal. Dan ada yang jadi marketing and sales, ada yang jadi CEO, ada yang mengurus keuangan, ada yang jadi product designer, ada yang jadi operator mesin CNC, pengelasan, 3D printer, ada yang jadi manajer inventory, ini manajer inventory dan pergudangan dan delivery, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi kalau kembali lagi, praktek ini memang kalau untuk prodi mesin bisa langsung ya, prodi mesin, teknik elektro itu bisa konsepnya jadi mengembangkan industrinya itu bukan industri tapi lebih ke kontraktor, bisa. Jadi bisa berupa industri, bisa berupa kontraktor, bisa berupa konsultan atau jasa, misalkan perhotelan.
Jadi TEFA atau project based learning itu jangan semuanya kayak gini ya, tergantung konteks lokal kan, ini tadi sudah kami sampaikan terus ini. Nih, sesuai dengan Sesuai dengan mana tadi? Disesuaikan dengan, nah ini dikontekstualisasi. Jadi konteksnya itu tidak semuanya industri. Kalau teknik mesin bisa industri, industri fashion bisa, industri apalagi, agribisnis itu bisa dengan pola seperti ini juga, fashion, agribisnis. Kemudian RPL itu juga bisa. Jadi menerima pesanan software itu bisa. Banyak yang bisa seperti ini. Tapi ada beberapa jurusan atau konsentrasi keahlian yang mungkin tidak bisa exactly seperti ini, ya itu bisa ngebentuk bukan industri tapi kontraktor, sama, misalkan kontraktor listrik, atau konsultan juga bisa, atau jasa perhotelan, jadi macam-macam. Atau kalau nggak bisa misalkan maritim ya nggak apa-apa, kalau maritim mungkin lebih banyak ya lebih berlayar ya. Tapi intinya itu harus benar-benar nggak cuman kelas-kelas yang kaku seperti ini ya. Nah ini, jangan sampai kaku, ini harus dihilangkan sekat-sekatnya ini. Kemudian saya lanjutkan, saya pikir sudah hampir selesai, BMW clear ya, targetnya adalah BMW. Kalau seperti ini, sudah bisa dibayangkan anaknya itu minimal selama beberapa semester ya, 2-3 semester itu mengelola industri, berhadapan dengan konsumen, memproduksi produk, tahu pasar, tahu harga, sudah punya nomor kontak konsumen. Kalau lulus ya tinggal sesuai passion, mau B, bekerja, silahkan, sebagai teknisi atau sebagai manajer, sebagai pimpinan, atau W, wirausaha, membuka bisnis yang mirip seperti ini, sebagai subnya juga bisa. Misalkan ini, anak yang nomor 5 ini, dia sangat ahli di dalam mengoperasikan mesin ya. Dia nanti besok kalau lulus udah tahu mesin ini harganya berapa, mungkin bisa ngejual, mungkin bisa cari modal untuk beli mesin bekas, buka di garasi rumah orang tuanya, ngesup pesanan-pesanan ini ya. Jadi entrepreneur ya, dia udah tahu semuanya, udah tahu standarnya, udah tahu quality assurance-nya, quality control-nya, udah tahu memanage produksi, mengelola proses produksi seperti apa, dan dia juga bisa kenal dengan ini semua, kan jadi clear BMW itu. M melanjutkan studi. Tetapi ya ini soft skill-nya lengkap gitu. Udah benar-benar terjun. Belajar berenang itu ya terjun ke kolam atau terjun ke samudra, itu belajar berenang yang paling efisien. Nah, tentunya sekali lagi penerapan ini juga sesuai konteks ya. Sesuai konteks, mau SMK di kawasan ekonomi khusus bisa, di kawasan industri juga bisa, menopang kawasan-kawasan itu, kawasan pariwisata juga bisa. Intinya mungkin demikian Ibu dan Bapak yang saya hormati. Kami sangat berharap seluruh SMK di Indonesia memang tidak bisa diwajibkan. Resminya kita nggak mewajibkan, tetapi sangat super strongly recommend seluruh SMK di Indonesia itu menggunakan kurikulum Merdeka dengan proses project based learning yang sudah saya gambarkan di YouTube tadi. Insya Allah tentunya kita akan menghasilkan lulusan yang jauh lebih kompeten dan sesuai dengan passion, gairah, bakat serta minatnya. Demikian, terima kasih. Cantik nian istilah kasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.